Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Distrik semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Semarak Ramadan Dinas Pendidikan Kota Depok 1446 Hijriah. Apa kabar semuanya? Semoga pemirsa semuanya diberikan kesehatan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Awang. Dan saat ini beliau sebagai PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok. PLT, pejabat lillahi ta'ala. Pejabat lillahi ta'ala, luar biasa. Ini singkatan yang baru nih Pak Sekretaris. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Yusuf, alhamdulillah hari ini kita sehat semua ya. Ini masuk hari kelima ya kita Betul. puasa ya. Insyaallah mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Amin, amin. Semoga juga puasa kita juga diberikan kemudahan juga dalam menjalankan puasa ya Pak Sekretaris. Amin. Amin. Baik, Bapak izin ini kebetulan di kita sekarang memasuki bulan Ramadan dan Dinas Pendidikan mengadakan berbagai acara kegiatan. Nah, saya yakin para Sobat Distrik semuanya ingin tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pak. Baik, iya buat semua keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Depok, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan Ramadan tahun ini, Ramadan 1446 Hijriah, kita bisa kembali menikmati ibadah yang ya dengan khusyuk, dengan khidmat di bulan suci Ramadan ini. Ada pantun Pak Yusuf buat teman-teman, boleh ya? Boleh Pak, boleh banget. Baik. Pergi ke warung membeli ketan. Cakep. Ketan didapat dimakan teman. Cakep. Selamat menunaikan ibadah puasa kami ucapkan. Cakep. Buat seluruh sahabat distrik yang saya banggakan. Cakep. Luar biasa. Ya jadi seperti tahun-tahun sebelumnya kita berharap Ramadan kita berlalu dengan sesuatu yang bisa menjadi cerita, bisa menjadi ladang pahala buat kita semua, seluruh keluarga besar distrik tentunya. Betul. Jadi kita coba fasilitasi, kita coba buat kegiatan buat seluruh keluarga besar distrik. Jadi kita mulai di awal Ramadan gitu ya, alhamdulillah menjelang ya beberapa hari menjelang ibadah puasa, menjelang bulan Ramadan kita melaksanakan tarhib Ramadan waktu itu. Mengundang seluruh keluarga besar yang ada di Dinas Pendidikan, seluruh kepala sekolah, bahkan ya kita relay juga gitu ya biar bisa dilihat, disaksikan oleh keluarga besar distrik semua. Itu tarhib Ramadan kita selenggarakan untuk memberikan bekalan buat seluruh keluarga besar distrik bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan. Kita waktu itu mengundang narasumbernya Pak Irwan ya, Renaldi waktu itu. Oh, Ayah Irwan. Ayah Irwan. Nah, itu kita mengundang Ayah Irwan untuk memberikan bekalan. Lalu sebelum Ramadan juga kita menyelenggarakan serentak di seluruh satuan pendidikan, itu bagaimana memberikan suasana suasana ruh anak-anak kita, seluruh peserta didik kita untuk memberi pengkondisian mereka. Ya, bagaimana mereka bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu kita laksanakan pawai serentak menyambut Ramadan. Oh, itu di setiap satuan pendidikan apa digabung ada seperti itu? Kita selenggarakan di seluruh satuan pendidikan, tapi ada juga yang gaungnya diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan di Balai Kota. Yeah. Jadi kita mengundang bekerja sama dengan KPMD. Ya, Kesatuan Pemuda Muslim Kota Depok ya. Itu dari pelajar SMP dan SMA, perwakilan dari setiap sekolah, ada keterwakilannya 10 orang. Itu mengadakan persiapan tarhib juga di Masjid Balai Kota. Setelah mereka melakukan tarhib di Balai Kota, mereka langsung ke jalan pawai juga gitu, sepanjang Margonda. Baik. Itu dalam rangka memberikan tadi persiapan pengkondisian kepada seluruh peserta didik kita. Baik, jadi selain di sekolah ya, masing-masing mereka juga ada dari KPMD yang memang secara khusus mereka menyelenggarakan itu di Balai Kota ya waktu itu. Iya. Nah, itu dalam rangka persiapan gitu ya. Jadi buat seluruh
sahabat distrik, ya, bagaimana kita memberikan pengkondisian ya kepada seluruh keluarga besar distrik yang ada. Nah, setelah ada kegiatan pawai Ramadan, kita di bulan Ramadannya juga melaksanakan berbagai kegiatan, ya. Yang akan kita laksanakan di dalam waktu dekat ini di hari Jumat ya, hari Jumat dan hari Sabtu kita ada pemilihan duta Quran. Itu diselenggarakan oleh guru-guru di bidang pembinaan SD. Di duta Quran itu kita ingin agar ada anak-anak kita, peserta didik kita, itu yang menjadi teladan, menjadi contoh buat teman-temannya. Bagaimana mereka bisa ya punya hafalan Al-Qur'annya gitu ya, menjadi contoh lah buat teman-teman yang lain. Itu kegiatan pertama ya, duta Quran yang akan diselenggarakan di Aula Lantai 10. Jadi mengumpulkan perwakilan dari seluruh sekolah. Negeri dan swasta. Itu satu anak kita minta. Satu anak. Jadi satu sekolah. Iya, satu sekolah satu anak. Ini yang dipilih anak terbaik dari sekolah yang ada gitu ya, di sekolah masing-masing gitu. Jadi mereka keterwakilan satu orang ini untuk bisa mewakili sekolahnya. Artinya berarti sebelumnya ada seleksi di sekolahnya, di level sekolah, ya. Baru perwakilan itu dikirimkan ke di dinas pendidikan. Dinas pendidikan ya. Jadi diambil satu anak terbaik di setiap sekolah, nanti kita kumpulkan di lantai 10. Nah, nanti di situ ada di lantai 10 di hari Jumat itu ada seleksi dari anak-anak terbaik dari semua sekolah itu. Gitu itu ya. Ada kriteria putra-putri apa bagaimana, Pak? Iya, ada putra-putri terpisah. Jadi nanti duta Quran untuk putrinya siapa, putranya siapa gitu, terpisah. Nah, itu kita akan selenggarakan nanti di hari Jumat. Nah, di hari Sabtunya setelah ada seleksi itu tetap seluruhnya yang tadi hadir itu, yang di hari Jumat hadir kita undang lagi. Nah, di hari Sabtunya itu ada kegiatan untuk memberi pembekalan kepada mereka berupa dongeng ya. Ada dongeng, kita hadirkan pendongeng pada hari Sabtu itu. Sekaligus kita berharap kegiatan kita nanti bisa dihadiri Pak Wali Kota. Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Berarti ini 2 hari ya, Pak? Rangkaian untuk dutorannya 2 hari. Ya. Jumat dan Sabtunya berarti. Siap. Jadi itu kegiatan awal kita duta Quran. Nah, di kegiatan Ramadan ini juga selain tadi ada kegiatan duta Quran, kita ada program untuk penggalangan dana Ramadan berbagi. Dana Ramadan berbagi. Dana Ramadan seperti berbagi. apa Pak bentuk penggalangan dananya? Jadi Ramadan berbagi ini kita mengingat betapa kondisi saat ini ya. Belum lama ada kejadian longsor di Sukabumi, Cianjur gitu kan. Terus sahabat-sahabat yang bagaimana banyak sekolah yang roboh terkena longsor, terus anak-anak yang tidak bisa sekolah gitu ya, yang sampai sekarang berada di camp-camp pengungsian gitu. Yang ini kita beberapa teman-teman perwakilan kita sudah berkunjung ke sana, ke camp-camp pengungsian. Nah, di Ramadan berbagi ini kita akan penggalangan dana dalam rangka tadi untuk memberikan bantuan. Apalagi sekarang ini, kemarin belum lama ada banjir kan, seperti itu. Betul. Jadi kita akan ada penggalangan dana untuk Ramadan berbagi kita. Ya, jadi tadi Ramadan berbagi kita selain tadi ada tanah longsor yang ada di Sukabumi, kan belum lama juga terjadi banjir tuh, gitu ya, termasuk di wilayah Kota Depok. Ya, sampai saya melihat sendiri bagaimana ada sekolah di Depok juga yang terkena banjir gitu ya, atau di wilayah yang ada di Kota Depok. Nah, nanti kita coba akan berbagi terhadap kepada saudara-saudara kita yang tadi terkena dampak banjir longsor gitu ya di wilayah yang ada di kota kita ya, Kota Depok ini. Betul. Jadi artinya tidak di luar saja, di dalam. Jadi di dalam Depok sendiri dan juga di luar Kota Depok yang kita. Insya Allah seperti itu ya Pak Yusuf. Nah, selain itu di Ramadan berbagi ini kita juga berupaya bagaimana empati kita gitu ya, rasa persaudaraan kita terhadap saudara-saudara kita Muslim tentunya di Palestina yang sampai sekarang ya itu masih belum terbebas gitu ya. Nah, artinya
kita akan menggugah anak-anak pelajar Kota Depok gitu ya, bagaimana mereka bisa berempati selain kepada saudara-saudara di tanah air, ada juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, nanti dana ini kita coba berbagi seperti itu. Baik. Kemudian kalau ini Pak Sekdes, kebetulan misalnya ada sobat istri nih yang ikut juga pengen menyumbang misalnya. Apakah emang hanya internal untuk dinas pendidikan saja atau memang ada boleh pihak luar juga ingin berkontribusi terhadap kegiatan ini misalnya? Iya, sifatnya kita terbuka ya Pak Yusuf. Artinya kita akan launching untuk Ramadan berbagi ini pada saat acara Duta Quran, gitu ya. Jadi di acara Duta Quran itu nanti ketika dibuka oleh Pak Wali, terus nanti ada mendengarkan dongeng. Ya, kita berharap nanti bisa dihadiri oleh Pak Wali ya. Mudah-mudahan kita berharap. Ya, berharap kita bisa Pak Wali bisa hadir. Nah, setelah mendengarkan tadi arahan Pak Wali terus dongeng, itu nanti akan ada launching untuk Ramadan berbagi. Jadi launchingnya itu. Nah, setelah itu di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Depok, baik negeri dan swasta, dari PAUD, SD, SMP, kita berharap nanti mereka di masing-masing satuan pendidikan itu ada penggalangan dana untuk Ramadan berbagi. Jadi bukan hanya pelajar yang ada di Kota Depok, ini juga sifatnya terbuka. Nanti kita akan buat player untuk pengumpulan dana Ramadan berbagi ini. Jadi nanti ada rekening ya yang khusus untuk Ramadan berbagi untuk distrik Kota Depok. Yes, jadi informasi ini kan tentu bagi sobat Istik yang juga ingin berkontribusi bisa langsung juga memberikan sumbangannya ya Pak ya. Ya teman-teman saya mungkin setelah di tanggal hari Sabtu nanti di launching. Saya kira ini akan menjadi sebuah informasi yang bagus buat teman-teman semuanya. Bukan hanya warga dinas pendidikan Kota Depok, tapi juga mungkin ada sobat warga Istik Kota Depok juga, yang lain ya. Yang juga ingin berbagi ya Pak. Ya, kita berharap seperti itu Pak Yusuf. Baik, mudah-mudahan. Selanjutnya kegiatan apa lagi nih Pak nih yang kayaknya banyak banget nih kegiatannya nih yang bisa kita lakukan. Setelah ada kegiatan tadi Duta Quran, Ramadan berbagi, kita juga akan mengumpulkan menghimpun dana zakat ya. Jadi zakat ini karena pemerintah Kota Depok itu bekerja samalah dengan lembaga zakat resmi, ada Basnas Kota Depok. Setiap satuan pendidikan yang ada di Kota Depok, SD, SMP, itu sudah ada UPZ-nya Pak Yusuf. UPZ di masing-masing satuan pendidikan. Nah, nanti kita optimalkan UPZ itu untuk mengumpulkan zakat-zakat keluarga besar yang ada di sekolah itu. Jadi nanti pengumpulan zakat, infak, sodakoh di sekolah, setelah itu UPZ yang mengumpulkan nanti langsung disetorkan ke Basnas. Gitu. Berarti langsung dari sekolah ke Basnas ya. Jadi penggalangan pengumpulan zakat ini di suap ini di masing-masing UPZ yang ada di sekolah. Nah, nanti langsung mereka tidak ke distrik lagi, tapi langsung karena mereka UPZ langsung diserahkan ke Basnas. Yang manfaatnya juga untuk keluarga besar yang ada di satuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Itu program berikutnya, kita bekerja sama dengan Basnas gitu Pak Yusuf. Gitu. Itu di antara program-program kita. Nah, selain itu kita juga coba bagaimana menghidupkan Ramadan ini dengan nuansa Quran di masing-masing sekolah, masing-masing satuan pendidikan, bahkan di dinas pendidikan itu coba menggiatkan tadarus Al-Quran. Kelompok gitu ya, tadaruskan. Jadi mereka di setiap kelompok itu mencoba untuk menghantamkan Al-Quran di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini. Setiap satuan pendidikan berarti kalau di sekolah, di sekolah ini mereka bikin sendiri grup Hotmail Qurannya gitu kan. Tapi nggak dibatasi ya berapa grupnya itu diserahkan ke masing-masing pendidikan. Artinya kita coba buat kelompok-kelompok itu untuk mereka melaksanakan tadarus tilawah Quran agar dengan kelompok itu bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, kita berharap kalau di seluruh satuan pendidikan sudah punya kelompok itu, ya mudah-mudahan gitu ya seluruh keluarga besar dinas pendidikan bisa menghidupkan Ramadan dengan tilawah Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran, dan ini mudah-mudahan akan menjadi keberkahan
Amin. buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan. Itu Oke. Pak Yusuf di antara kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Baik, menarik nih Pak, kegiatannya saya kira cukup banyak ya untuk yang melibatkan ini semua pihak ya, kelihatannya bukan cuma warga dinas pendidikan tapi juga bagi pihak lain yang emang ingin berkontribusi. Saya kira itu soal yang sangat positif ya untuk kita kembangkan. Selain itu nih Pak Sekdis, apa lagi nih kira-kira yang lain? Tadi saya ingin menegaskan aja ya Pak Yusuf terkait masalah penggalangan atau pengumpulan ziswap ini, zakat, infak dan sedekah gitu ya, yang terkumpul diberikan ke Basnas. Tadi manfaatnya itu akan kita kembalikan ke satuan pendidikan dalam rangka memberikan santunan ya kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak duafa di setiap satuan pendidikan. Itu menjelang hari raya itu akan diberikan bingkisan. Nah, bingkisan ini tadi karena di setiap satuan pendidikan sudah menggalang zakat, infak dan sedekahnya bekerja sama dengan Basnas. Tadi manfaatnya akan dikembalikan dalam bentuk tadi Pak Yusuf. Dalam bentuk memberikan santunan kepada seluruh keluarga besar yang termasuk yatim gitu ya dan duafa, agar mereka bergembira dengan menjelang datangnya bulan mendatang bulan ini ya, di bulan Ramadan ini. Betul. Menjelang hari rayanya seperti artinya itu. Memang yang dibayarkan zakat oleh setiap satuan pendidikan itu akan kembali kepada satuan pendidikan. Iya, makanya kita menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, kepada seluruh sekolah, kepala sekolah dengan UPZ-UPZ-nya, ayo sama-sama kita galang gitu ya ziswap yang ada di sekolah yang nanti manfaatnya kita akan kembalikan ke sekolah dalam bentuk santunan tadi. Ya, insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan, karena saya kira memang besar Pak sumber daya yang sumber daya yang bisa kita kumpulkan sebetulnya. Kalau memang semua satuan pendidikan ikut berkontribusi, saya yakin ini akan sangat berefek bagus, terutama kembali kepada bisa menyantuni teman-teman kita, saudara-saudari kita yang memang di sekolahnya yang tidak mampu gitu. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga akan lebih terketuk hatinya ya, karena mereka tahu bahwa ketika mereka bayar zakat itu juga akan membantu juga teman-temannya di satuan pendidikan. Insyaallah. Nah, selain yang tadi apa lagi nih Pak yang intinya rangkaian kegiatan-kegiatan program yang ada di bulan Ramadan itu, diantaranya itu ya Pak Yusuf, kita coba mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada agar Ramadan kita ini semakin bermakna, semakin berkah gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kita berharap kepada seluruh keluarga besar yang ada di lingkungan dinas pendidikan, mulai dari satuan pendidikan PAUD-nya, dari SD gitu ya, dari dan SMP, semua ayo melaksanakan kegiatan Ramadan ini dengan khidmat, dengan khusyuk. Dan satu lagi kegiatan di akhir kegiatan kegiatan KBM yang ada di sekolah. Ini kan kita sudah ada surat edaran 3 menteri nih gitu ya. Itu justru yang ingin saya tanyakan nih Pak Zahiri, karena pasti Sobat Istik pengen tahu nih selama Ramadan kita jam kerja kita jam berapa, kemudian siswanya bagaimana gitu untuk masuknya, karena biasanya kan memang istimewa ya, baik jam belajarnya juga jam masuknya. Ini mungkin Pak Sekdis bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan jam belajar dan jam kerja buat terutama aturan di dinas pendidikan Pak. Ya, jadi dengan ada surat edaran menteri, terus kita ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga mengeluarkan surat. Dengan dasar ada surat edaran dari Wali Kota terkait jam kerja kita gitu ya, dari BKPSDM juga. Nah, di jam kerja ini kita di selama bulan Ramadan ya, untuk seluruh pegawai negeri ASN gitu ya, atau pegawai yang ada di dinas pendidikan dan seluruh satuan pendidikan itu masuk jam 6.30. Jadi jam kerja kita 6.30 sampai dengan jam 2. Kalau hari Jumat sampai dengan jam 14.30. Karena ada Jumatan dulu ya Pak. Ya. Nah, untuk jam belajarnya tetap jam 7 anak-anak jam belajarnya. Tapi setiap jamnya dikurangi. Dengan Ramadan ini ada pengurangan jam. Jam pelajaran. Kalau di tingkat PAUD jam 1 JP-nya 1 jam pelajaran itu 20 menit. Kalau di SD
1 jam pelajarannya 25 menit dan di Baik. SMP 30 menit. Jadi itu 1 jam pelajaran. Nah, dengan akumulasi itu berarti kepulangan siswa juga dipercepat, gitu. Baik. Seperti jadi itu Pak Yusuf. karena pengurangan jam juga ya. Iya. Tapi masalah jam belajarnya mungkin diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan Iya. ya, untuk jam pulangnya barangkali Tetap. ya, menyesuaikan ya dengan kondisi Iya. yang mereka. Tapi ada pengurangan jam tadi, Iya. gitu. Jelas setiap jamnya berkurang. Iya. Sehingga nanti tentu satuan pendidikan juga sudah bisa mengatur jadwalnya tersendiri sesuai dengan yang memang sudah diatur oleh kita. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Sekdis, ini mengulang kembali, berarti PAUD itu jadi 20 jam per 20, jam, iya, 20 menit 20 per menit. jam pelajaran. Kemudian SD jadi 25 menit per jam pelajaran, dan SMP 30 menit Iya. per jam pelajaran. Jam pelajaran. Saya kira sebuah kemudahan juga Siap. buat teman-teman semuanya, sehingga satuan pendidikan juga bisa mengatur lebih baik lagi bagaimana mereka bisa mengatur jam pelajaran satuan pendidikan. Iya. Selain masalah jam pelajaran, Pak Iya, Sekdis, jadi ada lagi? nanti dengan jam pelajaran itu kita ingin menekankan ada surat edaran 3 menteri juga kemarin, kita menjelang Ramadan tuh anak-anak di BDR kan, belajar di rumah gitu ya, sejak tanggal 27 Februari gitu ya. Nanti masuk lagi nih di Ramadan, di bulan Ramadan kita akan masuk di hari Kamis besok ya, hari Kamis itu tanggal 6. Hari Kamis, Anak-anak tanggal baru 6 Maret. mengawali kegiatan belajarnya di sekolah di bulan Ramadan itu hari Kamis tanggal 6. Nah, mereka masuk seperti biasa. Nah, guru-gurunya masuk lebih awal, jam 6.30 ya. Guru tetap 6.30. Ya. Hanya gitu. siswanya berarti mulai belajar tetap jam 7 Ya, gitu. Nah, nanti di kegiatan Ramadan ini sesuai dengan surat edarannya ada nuansa-nuansa religi gitu ya untuk kegiatan di bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini. Bahkan kita menunggu juga nih kebijakan dari Pak Menteri ya. Kan katanya mau dimajukan. Iya, Tapi betul. kita nunggu keputusan itu, kebijakan itu. Tetapi menjelang 3 hari mereka menjelang libur atau menjelang libur untuk menghadapi hari raya itu, di akhir kegiatan KBM 3 hari itu kita serentak di seluruh satuan pendidikan juga untuk melaksanakan kegiatan sanlat gitu ya, kegiatan sanlat di seluruh satuan pendidikan. Oh, untuk Seperti salahnya itu. berarti di akhir Pak ya. Di Tapi akhir, mengenai 3 hari. keputusan mengenai terkait ada perubahan. Ya, nanti ada Libur informasi itu Pak Yusuf tentu ya. Kita nunggu ya, Iya. nunggu surat keputusan dari kementerian yang Iya. pasti ya, karena di medsos ramai sih Pak. Sudah ramai kan ya, medsos iya. kita kan belum bisa dijadikan sebagai patokan. Kita Iya. berarti kita menunggu surat Iya. yang pasti edaran dari kementerian, baru kita mungkin akan menindaklanjuti Hmm. terkait dengan edaran yang akan kita buat di Dinas Pendidikan. Siap. Insya Allah gitu Pak Yusuf. Baik, luar biasa Pak Sekdis, ternyata kegiatan kita sebulan Ramadan ini untuk Dinas Pendidikan cukup banyak ya. Dan Sobat Istik tentu bisa menyimak semua yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis. Ini menyangkut kegiatan selama di Ramadan 1446 Hijriah khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Depok. Dan terakhir Pak Sekdis, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan buat Sobat Disdik Ya. semuanya. Baik, buat seluruh sahabat Disdik, keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Depok tentunya, mari sama-sama kita mengisi Ramadan 1446 Hijriah ini dengan hati yang khusyuk, dengan khidmat. Semoga Ramadan kita ini menjadi bertambah berkah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kita ini, seluruh rangkaian kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Selamat Alamin. menunaikan ibadah puasa, selamat beraktivitas, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Biasanya Pak Sekdis banyak pantunnya nih. Siap. Mungkin ada juga nggak pantun yang terakhir nih buat Gitu Sobat ya. Disdik semuanya. Ya, Bang, apa? siap. Pantunnya nih sehubungan kita nih mendapat ada pimpinan wali kota baru wali nih kota gitu yang ya. baru, betul. Boleh Pak Yusuf ya? Oh, boleh banget, Pak. Ya, kita Silakan. juga berharap bahwa kegiatan Duta Quran kita ini besok dihadiri oleh Pak Wali ya. Mudah-mudahan beliau gitu. bisa hadir ya Pak. Jadi pantunnya gini. Bunga mawar, bunga merekah, Cakep, banyak tumbuh di bawah pohon waru. cakep.
Semoga Kota Depok bertambah berkah Cakep. dengan wali kota dan wakil wali kota yang baru. Cakep banget. Terima kasih. Gitu. Luar biasa Pak Sigris. Baiklah, demikian Sobat Titik bincang-bincang kita hari ini dengan Pak PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Awang. Semoga informasi tadi memberikan banyak tambahan pengetahuan buat kita, terutama terkait dengan kegiatan bulan Ramadan Dinas Pendidikan Kota Depok. Dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini akan berjalan dengan khusyuk, ibadah kita bisa berjalan dengan lebih aman, nyaman, dan tentu puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan sukses selalu untuk semuanya. Dan kepada Pak Sekris kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan semua rencana yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok juga bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.